sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Menurut saya itu salah alamat gitu, ya. Itu sikap emosional aja. Ini masalah penyajian. Kadang-kadang kan orang berpikir kenapa penyajiannya Panji ini nabrak semua orang. Komedian Panji Pragiwaksono belakangan sukses mencuri perhatian publik usai penampilan tunggalnya di panggung stand-up komedi yang bertajuk Mensrea, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Buntut dari penampilan Panji yang begitu keras mengkritik berbagai pihak, komika berusia 46 tahun itu dilaporkan oleh Rizky Abdul Rahman Wahid yang mengaku sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan satu orang lagi yang mengaku sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya. Menanggapi laporan terhadap Panji, dua ormas besar di Indonesia, petinggi PBNU dan PP Muhammadiyah, sama-sama tidak mengetahui dua pelapor yang mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah. Dengan kata lain, dua pelapor mencatut nama NU dan Muhammadiyah saat melaporkan Panji. Terlepas dari bantahan petinggi PBNU dan PP Muhammadiyah, Polda Metro Jaya tetap menindaklanjuti laporan terhadap Panji. Lantas, apakah konten mens area yang mengguncang publik akan berjalan di jalur hukum atau berhenti di panggung komedi? Kami jadwalkan melakukan pengambilan keterangan terhadap para pelapor. Kemudian kami juga terus melakukan permintaan keterangan dengan para ahli bagaimana mengkonstruksikan batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga kami bisa menjaga profesionalitas, proporsionalitas, dan keberimbangan untuk menghadirkan rasa aman, begitupun juga menghadirkan kepastian bahwa kebebasan berekspresi ini atau ruang seni ini juga menjadi sebuah ruang seni yang beradab. Tadi disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan alat bukti yang disampaikan, tentunya selain yang dibawa atau yang disampaikan oleh pelapor, kami penyidik juga terus melakukan upaya untuk pengumpulan alat bukti yang lain, dan kami pastikan proses penegakan hukum yang dilakukan tentunya akan transparan dan berimbang. Terima kasih. Menurut saya itu salah alamat gitu, ya. Itu sikap emosional aja. Panji kan seniman, dia sedang berkarya di dalam aktivitasnya sebagai seniman. Dalam hal ini adalah stand up comedy itu gitu. Jadi saya kira nggak ada alasan untuk mempersoalkannya di luar bidang seni gitu. Itu kesenian gitu ya. Kalau mau dilawan ya lawan lagi dengan stand up komedi yang lain. Karena itu ada di dalam wilayah seni gitu. Itu pertunjukan. Kalau mau dilawan kan bikin lagi pertunjukan lawannya gitu. Itu yang ini jadi nggak ada tidak ada alasan untuk mempidanakan gitu ya orang yang sedang berkarya. Ya itu tadi, karena dia bukan sedang menghina, dia sedang melucu
dia sedang berkomedi gitu loh. Dia sedang melakukan aktivitasnya sebagai seniman. Itu yang membuat dia nggak bisa dipidana gitu loh. Kalau mau dilawankan, lawan lagi dengan stand up komedi yang lain gitu. Itu ininya, alasannya itu. Diterima, diproses, iya. Namanya juga polisi, pelayan masyarakat. Itu yang mau saya ngomong. Tapi apakah diteruskan punya manggil Panji apa segala macam, itu kewenangannya polisi. Kalau polisi bilang, udah kata ahli ini karya seni, nggak bisa dipersoalkan, selesai gitu loh. Materi stand up komedi yang dibawakan Pandji Pragiwaksono sukses menyentil banyak kalangan, tidak terkecuali artis papan atas Raffi Ahmad. Ya, di atas panggung komedi, Pandji tak segan menyinggung pundi-pundi kekayaan Raffi Ahmad. Sontak saja kicauan Pandji menuai berbagai spekulasi terhadap kekayaan Raffi Ahmad yang sempat ramai dituding melakukan pencucian uang atau money laundry. Dua nama yang sempat dikaitkan dengan Raffi ialah Teddy Minahasa dan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Isu yang menyeret Raffi Ahmad sebenarnya bukanlah kali pertama. Sebelumnya, Ketua National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna, pernah menyinggung dugaan pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad. Menanggapi tudingan itu, Raffi Ahmad memberikan pernyataan keras dengan membantah tudingan dari NCW. Lantas, apa kata NCW setelah nama Raffi Ahmad yang disebut-sebut terlibat pencucian uang kembali ramai menjadi perbincangan? Saya sama Raffi yang lagi digosipin cuci uang. Masa saya digosipin cuci uang, Pak? Gini loh, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya itu didukung, bukan digosipin yang aneh-aneh. Dan saya yakin Raffi tidak di situ. Iya Pak Erik, benar. Saya tahu bagaimana dulu waktu sama saya di TV. Benar, Pak. Kita sebutin TV-nya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya Antv dulu. Saya tahu bagaimana benar-benar kerja mati-matian ngumpulin ya rupiah demi rupiah. Iya. Cuman memang garis tangannya luar biasa. Kemarin itu kan memang karena perusahaan aja kan, nilai Iya. evaluasi perusahaan akhirnya kemarin aja ada beberapa yang udah mau invest, bener kan, uang kita juga emang raise kan? emang bener kita raise, Ya, fundraise. sekarang dunia itu kadang-kadang kita membesarkan perusahaan itu dengan orang menitipkan uangnya di kita. Pakai investor. Pakai investor. Investor jelas tapi. Jelas. Udahlah. Oke, Siap Pak Erik. jalan terus, jangan takut. Terima kasih. Ya. Terima kasih, doain. Kita dorong anak-anak muda lain yang terus jadi pengusaha juga. Ya. Terima kasih Pak Erik Thohir. Ini masalah penyajian. Kadang-kadang kan orang berpikir, kenapa penyajiannya Pandji ini nabrak semua orang. Padahal menurut saya ini membuka wacana masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang terdidik dan mulai belajar apa sih itu sebenarnya mens rea. Kalau orang lihat dari mens rea ini kan sebenarnya niat jahat, ya kan? Tapi saya termasuk yang salah satu dari sekian banyak orang yang tertarik dengan bahasa Pandji mengatakan menurut keyakinan saya. Nah, kami pun di NCW ada beberapa statement yang kami keluarkan itu by data, by fakta, by sumber informasi dari pengaduan masyarakat, juga dari keyakinan kita setelah kita melakukan analisa secara internal. Dan analisanya ini kan bukan analisa sekedar kita kali-kali 1 kali 2 kali 3, tidak begitu. Tapi ada hal yang menurut kita prinsip jika kita bicara apa sih itu sebenarnya TPPU. Kalau orang bicara TPPU itu kan sebenarnya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam TPPU itu. Yang pertama itu ada placement. Placement itu ada bentuknya transfer, ada bentuknya pembelian aset, ada bentuk pemindahan cash, kemudian ada layering. Layering ini bagaimana dia membuat layer tingkat-tingkatan membagi uang-uang hasil kejahatan itu, korupsi, narkotika, perdagangan orang segala macam. Nah, itu menjadi bisnis-bisnis tertentu yang judulnya itu untuk mencuci, membuat jadi bersih. Yang terakhir itu integrating. Integrating itu ada fungsi di situ, ada mergernya,
bisnis yang sudah berjalan sebaik-baiknya, kemudian dibersihkanlah lebih kepada bisnis yang lebih terlihatlah, oh ini bisa menghasilkan cuan yang sangat besar. Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kenapa saya bilang bisa saja terjadi? Karena saat ini bisnis entertainment ini kan dianggap bisnis yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kondisi ini sebenarnya yang membuat masyarakat ini berpikir, apa iya sefantastis itu menjadi seorang entertainer? Apa iya bisnis entertain ini bisa menghasilkan pundi-pundi ratusan miliar bahkan triliunan? Saya melihat mensrea itu bisa jadi benar. Dan kalau dikatakan apakah NCW merasa apa yang diungkapkan Panji itu relate dengan apa yang pernah kita ungkap beberapa waktu yang lalu? Mungkin mereka melakukan analisa lebih mendalam sehingga kemungkinan walaupun disampaikan secara parodi ya, secara secara komedi, tapi menurut keyakinan kami, ya kan, itu memungkinkan sekali. Kenapa saya sampaikan memungkinkan sekali? Karena orang untuk bisa menjadi seorang milioner, triliuner itu butuh fase yang tahapannya itu sangat panjang. Kalaupun bisa dalam waktu cepat karena sekarang teknologi sangat membantu. Saya kasih analogi sederhana. Orang yang memiliki kekayaan dan memiliki bisnis, kira-kira dia mesti menjaga nggak bisnisnya itu untuk sustain? Bener kan? Mengeluarkan investasi, tenaga, pikiran, membayar gaji karyawan. Mereka pasti harus mempertahankan bisnis itu sustain. Tapi boleh kita lihat teman-teman yang diduga terlibat dengan TPPU ini berusaha nggak supaya bisnis mereka sustain? Tidak. Rata-rata perusahaan mereka itu kalau nggak kolaps, kalau nggak rugi, kalau nggak tutup. Ini saya kasih contoh lah. Saya hanya menduga ada praktik-praktik atau kegagalan dalam mengelola bisnis sehingga orang bisa mengindikasikan itu data TPPU. Nah, saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar ada pembukaan kawasan kuliner di Serpong sana, itu besar sekali. Mungkin modalnya bisa puluhan miliar. Tapi jalan nggak? Boleh dikatakan pengunjung nggak ada. Habis itu beberapa toko pun sana sudah tutup karena tidak sanggup dan segala macam. Nah, untuk memulai bisnis yang nilainya miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar, pasti butuh pemodal yang besar. Dia ini mengungkapkan nggak secara terbuka siapa sih sebenarnya yang pemilik dana dari usaha dia ini? Pernah diungkap nggak? Nggak pernah. Kemudian biasanya jika seorang diduga terlibat dengan TPPU, dia berusaha mendekati kekuasaan. Bahkan yang lebih menariknya itu tidak hanya mendekati kekuasaan, mendekati aparat penegak hukum, lembaga, badan, kementerian atau lembaga yang bisa melindungi mereka atas dugaan-dugaan tindak pidana pencucian uang. Dampak viralnya komedi mensrea yang digagas Panji, banyak netizen dibuat geram. Alhasil, keluarga Panji ikut terseret menjadi korban kemarahan. Tidak terkecuali kedua anak Panji yang ikut mendapat hujatan. Istri Panji, Gamila Mustika Burhan, tidak tinggal diam usai mengetahui kedua anaknya menjadi korban cacian netizen. Melalui laman media sosial pribadinya, Gamila meluapkan kemarahannya. Hai, akun bernama Susi Susanti, perhatikan. Ini himbauan keduanya untuk delete postingan. Delete postingan anak-anak saya atau saya lapor polisi dan Komisi Perlindungan Anak, tulis istri Panji yang mengancam akan menempuh jalur hukum. Lantas,
Apa kata sejumlah kalangan atas reaksi netizen yang dianggap berlebihan hingga menyerang, menghina, dan membanding-bandingkan secara fisik kedua anak Pandji Pragiwaksono? Jadi masyarakat kita itu belum dewasa, gitu. Belum dewasa dan nggak ada kerjaan, masih banyak pengangguran. Itu kenapa apa-apa itu ekspresi orang dilaporin seolah-olah ini gawat atau segala. Karena itu tadi masih banyak pengangguran, gitu loh. Itu orang cari kerjaan. Saya kepengen juga ngerasain walaupun cuma acting gitu ya. Kalau beneran sih enggak ya. Gitu. Ini opini lo ya. Opini lo ya. Opini. Jadi, menurut keyakinannya Pak Ade ya? Iya, menurut keyakinan saya. Kayak gitu. Karena saya juga malu juga lo sebagai bangsa ya. Komedi dituntut. Komedi. Ya udah, itu aja. Tergantung sudut pandang penonton. Kalau mereka mikir itu kritikan buat mereka ya kritikan, tapi kalau buat mereka itu hiburan ya hiburan. Itu tergantung sudut pandang. Apalagi komedi gue kasih tahu ya, kita nggak bisa menyenangkan semua hati orang. Lucu buat orang lain belum tentu lucu buat yang lainnya lagi. Jadi aku nggak pernah khawatir akan hal seperti itu. Kalau ada yang bilang, kau nggak lucu, ya nggak apa-apa. Memang aku nggak lucu buatmu, tapi kan buat yang lain lucu. Jadi itu tergantung perspektif dan pandangan si penontonnya seperti apa. Pokoknya semangat ya, itu aja, aman terus. Sebenarnya sih uniknya sebenarnya ini karena Pandji dari dulu kan memang materi dari komedinya dia adalah politik ya. Sering banget politik, dan ini sejak Mesake Bangsa Put sekarang Mensrea itu memang dia banyak bicara politik. Cuman memang media tempat dia komedian itu dipublish biasanya lewat digital download atau selain live dia digital download di platformnya dia sendiri, sehingga memang tidak tersebar. Baru kali ini nih masuk ke Netflix yang audiensnya lebih besar, audiensnya lebih banyak, sehingga rame. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya agak lucu aja baru dipersoalkan sekarang gitu ya, karena ini toh live-nya sendiri sebenarnya udah lama gitu ya, dan ditonton 10.000 orang juga, sebenarnya udah banyak juga yang tahu dengan materi-materinya ini, tapi baru ramai sekarang setelah masuk ke platformnya Netflix. Jadi ya kenapa jadi rame ya karena memang sindirannya memang sangat keras ya, dan juga memang sangat di mata orang Indonesia kebanyakan mungkin dinilai sangat berani, sehingga itu yang jadi bikin ramai, bikin viral. Itu masyarakat yang masih hidup di zaman sebelum reformasi pikirannya. Meskipun banyak orang sekarang ya yang intelektual, yang sekolah tinggi-tinggi bahkan ya, tapi dia belum terbuka pikirannya. Dia belum mengerti apa itu reformasi, ya, apa itu kebebasan gitu. Ya, apa itu aspirasi dan sebagainya. Itu masih banyak orang yang terkungkung itu. Ya. Terutama itu tadi orang-orang yang mencari panggung, orang-orang yang mencari kesempatan untuk tampil, ya. Itu terutama itu. Padahal sekarang kita sepanjang orang tidak menyakiti orang lain, tidak menyatakan secara pribadi, umpamanya kalau saya bilang Pak Jokowi itu kepalanya itu udah masuk itu penghinaan. Karena itu pribadi, menyebut nama dan itu. Tapi kalau masih menyebut jabatan ini segala macam, nggak ada masalah gitu. Itu memang haknya masyarakat untuk bicarakan itu gitu, untuk mengkritik itu. Karena masyarakat bayar pajak. Karena itu pejabat publik jangan nasping, jangan panas kupingnya, harus terlatih. Ini zaman reformasi. Nggak ada lagi pola relasi penguasa itu harus ditakuti oleh masyarakat. Nggak ada lagi begitu. Justru penguasa itu harus meletakkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Termasuk kalau dikritik bukannya membalas, tapi lihat betul nggak apa yang dikritik yang dikemukakan. Perbaiki itu. Begitu pikirannya mestinya. Bukan itu lari ke hukum. Makanya itu masyarakat yang masih norak, yang masih cari panggung gitu, yang masih mencari kesempatan untuk tampil seolah-olah pembela pemerintah atau pembela itu seperti itu. Masih banyak orang yang begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.